untuk pergi penuhi panggilannya. Walaupun susah, kadang harus terjadi. Kuasa Roh Kudus selalu mengurapi. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk bercerita, beritakan kasih-Nya. Bangkitlah hati kita menjadi saksi selama-lamanya. Terima kasih untuk segalanya, perlindungannya selama ini. Biarlah tetap berlanjut di dalam hidup kita
Begitu dalam kasih yang telah Kau berikan di hidupku. Semua ini karena begitu besar rencana yang telah Kau buat kepadaku. Begitu dalam penyertaan-Mu Tuhan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhanku, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang telah tebus dosaku di dalam dunia. Oh Yesus Tuhanku, ku bersyukur sebab Kau pulihkan aku, dan kini ku menyembah-Mu. Aku kan setia berjalan bersama Yesus. Begitu besar rencana yang telah Kau buat kepadaku. Begitu dalam penyertaan-Mu Tuhan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhanku, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang telah tebus dosaku di dalam dunia. Oh Yesus Tuhanku, ku bersyukur sebab Kau pulihkan aku, dan kini ku menyembah-Mu. Aku kan setia berjalan bersama Yesus. Dosa yang telah kulakukan, namun Kau tetap menerimaku. Kini ku datang padamu, ampuni aku Tuhan. Oh Yesus Tuhanku, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang telah tebus dosaku di dalam dunia. Oh Yesus Tuhanku, ku bersyukur sebab Kau pulihkan
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan segala puji-pujian kita, nyanyian kita, seruan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita akan terus fokuskan hati kita kepada Tuhan untuk menaikkan seruan nyanyian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tiada habisnya kami ingin terus berseru meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau hebat di dalam kehidupan kami. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sungguhlah besar Engkau Tuhan, karena Engkau menciptakan segalanya. Kami sungguh terpukau Tuhan. Kami rindu ingin terus berdekat di dalam-Mu. Dengan seruan pujian kami kepadamu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami
pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita akan terus angkat pujian ini, kita akan terus serukan nyanyian kita, bahwa betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat saja kita serukan. Ku sembah. Bersama-sama kita serukan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat ini. Satu momen yang istimewa, yaitu ulang tahun gereja kita yang ke-60. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu pada saat ini dalam kuasa kasih-Mu. Engkau menyertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini bersama-sama dengan kami dalam memperingati ulang tahun gereja kami yang ke-60. Biarlah ya Tuhan, melalui peristiwa ini kami boleh melihat kuasa kasih Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami yang selalu luar biasa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu perenungan hari ini boleh menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang umur panjang itu tidak menentukan kedewasaan kita. Dengar ya, umur panjang tidak menentukan kedewasaan kita. Tetapi kedewasaan kita dalam hal-hal rohani itu dapat memberikan tuntunan dalam menjalani umur panjang kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, usia 60 tahun gereja kita, tentu kita sudah melihat bagaimana pengalaman-pengalaman kehidupan bergereja dan pahit getirnya bagaimana menjalankan kehidupan bergereja. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dimulai dari pendeta misi Ed Sender, kemudian pendeta David Sumarto, kemudian guru Injil Pak Zirot Zainuddin, kemudian berikutnya adalah Bapak Yohanes Subari, pendeta Sutoyo Sigar, dan kemudian pendeta Tertio Sudiono, dan hari ini sampai hari ini adalah saya untuk mengemban amanat Tuhan di tempat ini. Beberapa hal yang perlu kita lihat masa lalu, bagaimana kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ada cerita kalau ibadah bersama itu dimulai dengan orang-orang yang jalan kaki karena memang tidak punya kendaraan, tidak punya sepeda. Tapi ada juga yang sudah punya sepeda dan dia naik sepeda. Kemudian ada juga yang bilang bahwa jemaat itu ada yang ketika mau berangkat persekutuan itu bersama-sama, kemudian sekalipun jauh tapi menyenangkan hatinya. Nah, itu yang terjadi. Tetapi juga ada yang cerita bahwa ada juga yang kemudian rontok imannya, mengkhianati Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan lagi, mengingkari Tuhan. Ada juga. Tapi ada orang-orang yang begitu setia, mereka mengiring Tuhan sampai hari ini. Sampai kemudian ada juga yang dijemput oleh Tuhan dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu juga kalau misalkan gereja ini ikut lomba antar gereja sebadan pengurus daerah Yogyakarta, banyak mengalami kemenangan-kemenangan, piala-piala, trofi-trofi yang dikumpulkan ada di perpustakaan kita, adalah trofi-trofi kemenangan yang membuat kesan luar biasa kepada gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu juga kita ada yang menceritakan kita punya cabang di sana, di sini, begitu dan lain sebagainya. Luar biasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana sekarang? Begitu ya. Bagaimana sekarang? Itu menjadi yang sangat penting. Marilah kita akan lihat dalam firman Tuhan Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dikatakan demikian, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang pertama, sekarang yang harus kita jalani adalah milikilah prinsip keanggotaan yang kuat. Itu yang pertama. Di dalam ayat tadi dikatakan kita ini adalah kawan suarga Allah, kudus keluarga Allah. Artinya apa? Artinya adalah kawan suarga ini adalah prinsip hubungan sosial berjemaat yang memiliki tujuan yang sama, satu arah yang sama, sekalipun mungkin cara kita berbeda-beda, talenta kita berbeda, karunia kita berbeda. Tetapi kita menuju satu tempat yang sama, yaitu visi dan misi gereja kita.
melati mekar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita berbeda, contoh gini, untuk menghasilkan angka 10, orang bilang 5 tambah 5. Salah atau betul? Betul, tidak salah. Tapi ketika orang dengan berkata 7 tambah 3, hasilnya 10. Mungkin ada yang berkata 6 tambah 4, hasilnya 10. Kita akan memperoleh satu tujuan yang sama, hasil yang sama. Kita boleh dengan karunia yang berbeda, kita boleh dengan strategi yang berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama. Saudaraku, yang berikutnya adalah orang kudus. Ketika Alkitab ini menulis orang kudus, bukan berarti orang berasal dari kudus. Tetapi maksudnya adalah ini prinsip rohani bahwa kita sama-sama dikuduskan oleh karena karya Tuhan yang Maha Kudus, yang menguduskan kita. Kematian Yesus di kayu salib, itulah yang menguduskan kita, sehingga kita disebut orang kudus. Orang yang dikuduskan karena karya Tuhan. Yang berikutnya ada kata keluarga Allah. Ini adalah prinsip hak istimewa di hadapan Tuhan yang kita miliki dan kita sama. Ketika kita ini percaya kepada Yesus, kita adalah keluarga Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jabatan kita bisa berbeda-beda. Ada yang menjadi tim ibadah, ada yang menjadi tim 12, ada yang menjadi perancang gereja, ada yang menjadi pengkhotbah, ada orang-orang yang menjadi jemaat mensupport doa. Tapi kita sama di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, punya yang sama di hadapan Tuhan. Itu harus menjadi prinsip yang kuat bagaimana kita menjadi anggota gereja, supaya kita terus bisa melanjutkan gereja ini dengan terus baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, terakhir, milikilah dasar iman yang kuat. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Batu penjuru. Ayat Alkitab yang kita baca tadi, ada kata batu penjuru. Itu menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Apa fungsi batu penjuru? Adalah untuk menjadi standar pusat atau tonggak batu-batu yang lain. Batu penjuru adalah menjadi satu center untuk bangunan-bangunan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diawali oleh apa? Alkitab tadi menuliskan oleh para nabi dan rasul yang membawa umat Tuhan untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi semua arahnya kepada siapa? Sang batu penjuru, yaitu Yesus, yang menjadi center dan pusat kita, semua kepada Yesus. Saudara boleh punya gembala sidang, saudara boleh punya pendeta seperti saya, tetapi hidup saudara tidak tergantung kepada saya. Hidup saudara tidak boleh berpusat kepada saya, tapi berpusat kepada Yesus yang adalah sang batu penjuru. Saya juga harus berpusat kepada Yesus dalam setiap pelayanan saya. Di dalam Yesus semua bangunan dikatakan dalam Alkitab rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Ini adalah gambaran daripada jemaat dibangun sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jemaat tidak boleh dibangun atas ambisi pribadi, tidak boleh. Apalagi ambisi pribadi seorang manusia, termasuk orang berpengaruh sekalipun tidak boleh, termasuk gembala sidang. Tetapi semua komponen dalam keumatan, keanggotaan harus tunduk kepada Yesus yang adalah sang batu penjuru, pusat daripada iman kita. Contoh-contoh aula yang akan kita bangun, kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu, kita sudah membangun gedung gereja ini. Dan kemudian kita akan melanjutkan untuk tahap yang kedua, aula kita. Saudaraku, itu yang baru sejauh kita lakukan. Kenapa? Setelah sekian tahun baru kita bangun. Karena kuncinya ada di batu penjuru. Kalau sang batu penjuru untuk menghendaki kita bangun, kita bangun. Tapi ketika sang batu penjuru tidak menghendaki untuk kita bangun, kita tidak akan bangun. Semua sudah dirancangkan begitu rupa untuk kemudian setiap anggota panitia bekerja keras dengan baik untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu melalui kita. Orang yang percaya dikatakan tempat kediaman Allah, kata Alkitab. Allah ada di mana? Pertanyaannya. Di mana-mana kuasanya ada. Tetapi pada saat kita percaya kuasa Allah itu ada di dalam Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Kuasa Roh Kuduslah yang diam di dalam diri kita. Roh Kudus mendiami kita.
Dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah kita. Kalau ada seorang yang mengkhianati daripada Tuhan Yesus, artinya belum percaya. Dan ketika belum percaya berarti Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Maka dia mengkhianati Yesus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, tidak mungkin mengkhianati Yesus. Ada banyak orang yang rajin ke gereja sekalipun. Ada banyak orang yang rajin untuk menjadi alat Tuhan di gereja sekalipun. Mungkin guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Tetapi ketika engkau meninggalkan Yesus dan tidak percaya kepada Yesus, itu artinya roh belum ada di dalam diri saudara. Saudara mungkin senang ketemu teman-teman saudara di gereja ini. Tetapi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, artinya roh belum diam di dalam diri saudara. Sehingga saudara mengkhianati Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita ini hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kiranya perenungan di hari ulang tahun yang ke-60 gereja kita ini, mari kita pegang. Pertama, kita harus memiliki dasar keanggotaan yang kuat. Kita adalah kawan-kawan surga. Dan kita adalah orang-orang yang harus memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus sebagai pusat daripada hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita renungkan dengan tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita evaluasi diri kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Dia bahwa Tuhan adalah hidup kita. Tuhan adalah tuntunan kita sampai kita bisa melangkah sejauh ini. Betapa baiknya Tuhan itu atas kita. Coba renungkan, berapa tahun saudara menjadi anggota tempat ini. Dan bagaimana karya Tuhan atas hidup saudara. Bagaimana saudara bisa makan, saudara bisa minum, saudara bisa menikmati hidup ini dengan begitu baik. Mungkin saudara belum begitu lama menjadi anggota tempat ini. Mari rasakan kebersamaan kita. Jangan kau jadi batu sandungan untuk orang-orang baru. Tetapi rangkul mereka. Karena kita punya prinsip keluarga besar, keluarga Allah. Itu gereja kita. Mari tunduk di hadapan Tuhan. Renungkan pujian ini. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa dan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita akan angkat pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau setia. Engkau akan menjawab setiap kebutuhan dan setiap pergumulan kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan menaikkan untuk pokok-pokok doa kita. Pada saat ini kita berdoa bersama. Doakan untuk visi gereja kita, Melati Mekar, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi tujuan kita. Mengembang artinya bertumbuh menjadi besar. Mengakar artinya kuat dalam keimanan kita, bukan sekedar bertambah secara kuantitas, bertambah jiwa, tetapi juga imannya mesti kuat. Doakan untuk mencapai visi ini. Kita akan menyerahkan untuk misi kita, Gerbang KPK, Gereja Baptis Ngadinegaran yang setia kepada kebaktiannya, gereja yang setia dalam pemuritannya, gereja yang setia dengan kelompok pelayanannya untuk mencapai goal visi kita. Mari kita berdoa untuk para perancang gereja dan gerakan dalam menjalankan pelayanan, program-program gereja yang sudah disepakati dalam musyawarah urusan gereja. Dengan semangat menjalankannya dengan baik. Kita doakan untuk gereja cabang kita. Kita menyerahkan perkembangan. Kita menyerahkan untuk pembelian tanah.
kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk tim ibadah gereja kita, kesatuan, kebersamaan. Kita berdoa untuk tim 12 yang bekerja seperti murid Yesus, menjadi tim yang solid dalam pewartaan kabar baik. Kita berdoa untuk tim-tim penyokong daripada pertumbuhan gereja. Ada tim pastoral, ada tim paduan suara, tim campur sari, kita menyerahkan tim sosial. Kita juga berdoa untuk sekolah minggu semua umur, yang merupakan misi kedua pemuritan, setia dalam pemuritan. Kita doakan semua umur dari pra-indria sampai kelas senior. Kita berdoa secara khusus untuk orang tua, agar setia dan bersedia membawa anak-anak dekat kepada Tuhan, karena sangat menguntungkan bagi orang tua ketika anak-anak takut akan Tuhan. Kita berdoa untuk kesatuan jemaat terus terjalin dengan baik. Campur tangan dan pimpinan Tuhan menyertai. Kita berdoa untuk pembangunan tahap kedua. Kita menyerahkan ruang-ruang sekolah minggu gereja kita supaya memadai untuk pemuritan, untuk pengajaran. Kita berdoa untuk seminar gereja kita tanggal 22 Mei yang merupakan bagian rangkaian ulang tahun gereja kita, khususnya mendorong jemaat dalam pewartaan kabar baik dengan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan hati. Kita punya target 70 orang hadir. Mari kita doakan supaya ada jemaat yang sungguh-sungguh terbeban untuk mau mendengar daripada kebenaran dan mau terlibat dalam visi misi Tuhan ini. Kita doakan untuk kesetiaan jemaat di dalam ibadah. Kita berdoa untuk kesatuan kita terus terjalin dengan baik, sekalipun banyak tantangan di dalam hidup ini. Kita berdoa juga untuk kegiatan dalam rangka hari ulang tahun gereja kita. Kita menyerahkan lomba antar kelas sekolah minggu, lomba antar gerwil. Kita berdoa untuk kerja bakti bersama. Kita menyerahkan sekolah minggu berbakti. Kita berdoa untuk rangkaian penutupan ulang tahun gereja di tanggal 31 Mei. Doakan pengkhotbah Pendeta Dr. Nur Anggraito supaya menjadi berkat, jemaat memiliki spirit kuat untuk terus bersatu padu, bersatu di dalam membawa
pertumbuhan gereja ini. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Sebutkan satu persatu siapa saudara kita yang diingatkan kita untuk kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita, menyerahkan doa-doa yang sudah kita naikkan ini untuk pertumbuhan gereja kita tentunya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau begitu baik Tuhan di dalam kehidupan gereja kami. Engkau sungguh luar biasa. Engkau membawa gereja kami di dalam kehidupan yang semakin mengenal Engkau. Tuhan Yesus, kami terus berdoa supaya setiap jemaat-Mu diberikan kekuatan, diberikan tuntunan untuk berjalan bersama, melangkah maju sesuai dengan visi-Mu. Sehingga ya Tuhan, tidak ada seorang pun jemaat yang dia berdiam diri, tetapi mereka terlibat dalam pelayanan. Sekalipun secara kondisi fisik pun tidak bisa, mereka masih bisa melayani dengan doa-doa mereka. Kami menyerahkan dalam kuasa kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih sampai umur ini. Engkau begitu luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh melihat keajaiban-keajaiban melalui gereja ini. Kami boleh merasakan ya Tuhan pahit getirnya hidup ini, tetapi Engkau Tuhan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menutup rangkaian doa ucapan syukur kami di hari ulang tahun 5 Mei pada saat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan supaya Engkau memberkati untuk setiap jemaat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tunduklah di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali untuk menjemput Engkau masuk dalam pesta anak domba yang penuh kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
angkat tangan, keluarga Tuhan telah dipersatukan, saling menopang dalam setiap keadaan, bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, siap penuhi semua panggilan, melaksanakan amanat agung-Mu. Pakai kami gereja-Mu Tuhan, membuka pintu keselamatan, gereja bangkit, bangkit bagi Yesus. Kini saatnya untuk bergandengan tangan, keluarga Tuhan telah dipersatukan, saling menopang dalam setiap keadaan, bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, siap penuhi semua panggilan, melaksanakan amanat agung-Mu. Pakai kami gereja-Mu Tuhan, membuka pintu keselamatan, gereja bangkit, bangkit bagi Yesus. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, siap penuhi semua panggilan, melaksanakan amanat agung-Mu. Pakai kami gereja-Mu Tuhan, membuka pintu keselamatan, gereja bangkit, bangkit bagi Yesus. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, siap penuhi semua panggilan, melaksanakan amanat